Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PSIK yang berbahagia, pada kesempatan kali ini masih dengan saya, Ibu Santi Wardaningsih. Saya akan melanjutkan salah satu materi di blog Falsafah dan Teori Keperawatan. Tema kali ini adalah tentang melanjutkan bagaimana ciri perilaku dan perilaku profesional serta karakteristik profesional. Sebelum kita membahas tentang perilaku profesional, saya akan melanjutkan terlebih dahulu pokok bahasan sebelumnya tentang karakteristik sebuah profesi. Ada beberapa teori yang menyampaikan tentang karakteristik sebuah profesi. Teori yang pertama adalah menurut Flexner tahun 1915, yaitu profesi menggunakan proses intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindakan yang dilakukan adalah dipelajari karena berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kemudian dia menggunakan tindakan yang dilakukan secara dalam praktek itu bisa diajarkan, dan dia memiliki kekuatan secara internal dalam profesi, yaitu dia memiliki organisasi. Serta yang terakhir dilandasi oleh altruisme, rasa altruisme. Apa rasa altruisme itu? Yaitu adalah rasa ingin menolong orang lain. Kemudian karakteristik yang lainnya yang dipandang secara historical perspektif menggunakan ilmu pengetahuan dan prakteknya yang terdefinisi dengan baik dan terorganisir dengan secara intelektual dan diperoleh dari pendidikan tinggi. Kemudian memiliki body of knowledge dan menggunakan metode secara saintis. Dan yang terakhir adalah biasanya sebuah profesi itu didapatkan melalui pendidikan tinggi, yaitu pendidikan profesi. Ciri yang lain disampaikan oleh Bigler pada tahun 1959. Ciri-ciri sebuah profesi adalah menerapkan ilmu pengetahuan dalam layanan praktis yang penting bagi kesejahteraan sosial manusia. Kemudian dapat berfungsi secara mandiri dalam merumuskan kebijakan profesinya. Jadi dia bisa menentukan apa yang akan dilakukan secara mandiri dengan pengendalian aktivitas yang dilakukan secara profesional. Selain itu, dia menggunakan kualitas intelektual dan pribadi yang menghargai layanan di atas keuntungan pribadi dan mengakui pekerjaan yang mereka pilih sebagai pekerjaan seumur hidup. Dan yang terakhir, memberikan kompensasi pada praktisi dengan memberikan kebebasan bertindak, memiliki ekonomi, serta berkesempatan untuk pertumbuhan profesionalisme dan juga secara ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang beberapa aspek yang menjadi syarat perilaku profesional yang menjadi dasar bagi sebuah profesi keperawatan khususnya, sehingga dia dapat melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dengan baik. Yang pertama, ciri-ciri profesional behavior atau perilaku profesional adalah memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas yaitu kejujuran dan menjaga kepercayaan. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam melakukan tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dia memiliki disiplin serta berani menjaga penampilan sesuai standar. Ciri selanjutnya yaitu altruisme. Altruisme menjadi penciri bagi seorang perawat. Karena keinginan menolong, membantu, dan mendahulukan orang lain menjadi modal dasar. Selanjutnya cirinya adalah respek dan empati. Apa itu respek dan empati? Yaitu dia menghormati orang lain, serta empati dalam melakukan tindakan, tidak melakukan diskriminasi pada golongan, suku, agama, dan ras, dan mampu bekerja sama dan menghargai orang lain. Ciri yang selanjutnya yaitu kompeten. Apa itu kompeten? Dia harus memiliki skill yang dibutuhkan sebagai seorang perawat, sehingga dia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, selalu terus-menerus meningkatkan kemampuan yang dia miliki. Selanjutnya, ciri profesional behavior adalah kepemimpinan atau leadership, yaitu mampu memimpin diri sendiri dalam skup yang lebih sempit maupun yang lebih luas di dalam melakukan
asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai penciri dari mahasiswa atau lulusan dari program studi ilmu keperawatan UMY, yaitu kita harus mencirikan kita sebagai institusi Islam memiliki aspek Islami, yaitu mempunyai akhlakul karimah atau akhlak yang lurus, mempunyai akidah yang lurus, akhlak yang baik, serta mempunyai ketaatan dalam beribadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda dapat belajar dan bisa memahami dengan baik, serta mengamalkannya sebagai seorang calon perawat profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.